hadirat Allah yang Maha Ghafur. Berkah qudroh dan irodahnya kita semua dapat mengikuti kajian ya. Bismillah di waktu subuh ya menjelang pagi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita sambil menyiapkan berbagai aktivitas ya, kita pun menyempatkan diri untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah. Nah, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang akhlak kita ya terhadap Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Nah, di sini sudah ada ini ada bagian 1, bagian 2. Mungkin bagian 1 dulu. Nah, bagaimana kita berakhlak terhadap Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali bahwa ini ya, tentang pengertian akhlak itu sendiri adalah kondisi kejiwaan yang permanen. Dalam teks Arabnya itu hayatun li nafsi rasikhatun, yang mana memungkinkan seseorang melakukan suatu tindakan itu ya, misalnya dengan mudah, alami, tidak terpaksa atau tidak dibuat-buat gitu ya. Jadi kayak misalkan berbicaranya akhlaknya seperti itu ya, memang seperti itu gitu ya. Jadi dengan mudah dilakukan secara alami tanpa dipaksa dan dibuat-buat. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu bukanlah sesuatu yang secara alami ya ada pada seseorang. Jadi akhlak itu harus melalui latihan ya, berlatih. Misalnya kita berakhlak baik ya, misalnya baik akhlak jujur misalkan, atau akhlak berbagai hal ya, dalam hal ini akhlak terhadap Allah. Nah, itu bahwa bukan sesuatu yang dari sananya ya, dari Allahnya, tetapi sesuatu yang bisa diperoleh melalui latihan-latihan ya, atau riyadhah dalam bahasa Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian di sini kepada siapa saja kita berakhlak ya, baik itu kepada Allah, kepada Rasulullah dan lain-lainnya. Nah, di sini bahwa akhlak kepada Allah itu banyak sekali ya. Di antaranya bahwa tentu saja yang pertama itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Fatihah bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bahwa kepatuhan dan ketundukan ya, bahwa ibadah itu adalah al-khudu' ya. Definisi ibadah itu kepatuhan, ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, bahwa Allah lah Tuhan yang berhak disembah, dan keyakinan bahwa Allah itu punya kekuasaan yang mutlak ya terhadap dirinya. Kemudian nasta'in, minta tolong, terambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya yang tidak sanggup. Nah, kecuali ini misalnya dikerjakan oleh diri sendiri, tetapi betul-betul butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bahwa akhlak kepada Allah itu di sini banyak ya, misalnya macam-macamnya. Seperti apa akhlak kepada Allah itu? Tadi ya, beribadah itu bentuk akhlak kepada Allah, berzikir, bertawakal, tawadhu ya, bersyukur, taqarrub, bertaubat. Nah, bahwa di sini disampaikan bahwa akhlak itu ya di sini berasal dari kata khalaqa, menciptakan, seakar dengan kata khaliq ya, bahwa akhlak kita kepada Allah itu sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada makhluk ya, kepada khaliq. Tolak ukur akhlak kepada Allah itu bahwa ini ya, mengakui sadar bahwa Allah itu benar-benar ya yang harus kita sembah, bahwa Allah itu harus yang benar-benar kita pinta pertolongannya. Nah, yang pertama akhlak kepada Allah itu tentu saja ibadah tadi ya.
Ibadah itu tadi sudah ada definisinya ya, diantaranya sini merendahkan diri, khudu, tunduk, to'ah ya, patuh terhadap aturan-aturan agama. Kalau istilah syara'nya, ibadah itu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, sesuatu yang tersembunyi ya, baik lahir maupun batin gitu ya. Nah, bahwa diantaranya ya, bagian dari ibadah itu baca Quran, misalnya sholat, cinta kepada Allah dan Rasulullah, berzakat, saum, haji, bicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambungkan tali silaturahmi, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf ya, melarang yang munkar, berjihad melawan orang kafir. Nah, kemudian diantara yang selanjutnya adalah zikir yang sebenar-benarnya adalah betul-betul ya, bahwa ibadah kepada Allah itu, akhlak terhadap Allah itu berzikir, bahwa zikir yang sebenarnya adalah suatu cara atau media untuk menyebut, mengingat nama Allah ya. Jadi semua bentuk aktivitas yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini banyak dalilnya ya, di surah Al-Baqarah, di surah Al-Ahzab gitu ya. Wazkurullaha zikran katsira ya. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak sekali perintah untuk berzikir. Nah, di sini ada hadis riwayat Tabrani ya, barang siapa yang ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah zikir. Pokoknya perbanyak ya, bacaan tasbih, subhanallah, 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 bacaan tahmid ya, alhamdulillah, 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 tahlil ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Jadi dalam keseharian kita adalah wazkurullaha zikran katsira, dalam memperbanyak zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diantaranya adalah tawakal juga. Ini tawakal juga akhlak kita terhadap Allah ya, bahwa bahasa Arab tawakal itu dari tawakul, mewakilkan atau menyerahkan. Jadi kalau menurut syarat, tawakal itu adalah bagaimana berserah diri sepenuhnya kepada Allah ya, dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Jadi di ajaran Islam, tawakal itu adalah tumpuan akhir ya, dalam setelah kita berusaha, setelah kita berjuang, baru kita tumpuan terakhirnya ya, bahwa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tawadhu itu artinya rendah hati. Secara istilah, sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Nah, tawadhu kepada Allah itu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa kita sebagai manusia itu rendah, kita sebagai manusia itu hina di hadapan Allah Subhanahu yang Maha Kuasa. Dalam surah Al-Furqan ya, bahwa Allah menyuruh umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut gitu ya. Nah, kemudian diantaranya lagi adalah bersyukur. Syukur itu bisa dengan ucapan, sikap, perbuatan yang kita berterima kasih sama Allah gitu ya, mengakui ya, pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Seperti doa kita ya di Sayyidul Istighfar, bahwa Abu laka bi ni'matika alayya, bahwa kita mengakui ya bi ni'matika alayya, berbagai nikmat yang diberikan kepada kita ya. Wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kita bersyukur sama Allah, ini adalah suatu cara kita menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tanpa rasa terpaksa ataupun mengeluh gitu ya. Kalau di sini Arifin Ilham menyampaikan bahwa syukur itu ada syukur qalbiyah ya, hati yang bersyukur, syukur akal, syukur jasad ya, syukur telinga, syukur tangan, syukur kemaluan, syukur mata, syukur perut, syukur kaki gitu ya. Nah, beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian akhlak kepada Allah juga adalah taqarrub ilallah, bahwa seluruh aktivitas kita ya, taqarrub ilallah itu adalah pokoknya seluruh aktivitas yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, misalnya dengan melaksanakan berbagai kewajiban, amalan-amalan nafilahnya ya, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Di cakupan taqarrub itu misalnya kita seluruh aktivitas muamalah kita, akhlak ya, umat ya, berkaitan dengan makanan, malbusat yang berkaitan dengan pakaian, ukubat, pelaksanaan sanksi hukum di dunia ya, dan lain sebagainya.
dalam sebuah hadis qudsi disampaikan bahwa dan tiada ya mendekatkan diri atau bertakarub kepada aku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih kusuka daripada menjalankan kewajiban. Nah, misalnya bahwa tidaklah seorang hamba mendekat diri sama Allah dengan sholat wajib yang dia lakukan, dengan berbagai sunnah yang dia lakukan. Nah, insya Allah Allah akan membimbing terus ya, baik penglihatannya, tangannya, kakinya, kemana dia melangkah. Nah, sampai Allah mencintainya itu dengan berbagai kewajiban yang dia lakukan, dengan berbagai sunnah yang dia lakukan, sehingga Allah mencintai orang tersebut ya, sehingga Allah jaga semuanya gitu ya, baik pandangannya, bagaimana tangannya, kakinya melangkah, kemudian pikirannya, hatinya ya. Nah, seperti itu. Nah, diantaranya juga adalah bertaubat, juga akhlak terhadap Allah. Secara bahasa, taubat itu berasal dari tabayatubu, itu artinya kembali ya, bahwa kembali berpaling dari, menarik diri dari dosa gitu ya. Secara syariat, taubah itu adalah meninggalkan dosa karena takut sama Allah, menganggapnya buruk ya, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, bahwa taubat itu menurut Imam Al-Ghazali ada taubatan nasuha ya. Ini betul-betul tobat yang murni ya, semurni-murninya tobat, nafsul mutmainnah. Tapi ada juga yang nafsul lawamah ya, hanya menyesal-menyesal saja tetapi tetap dilakukan. Misalnya nafsul musawwalah, nafsul amarah. Nah, bahwa syarat tobat itu tentu saja harus menyesal ya, bahwa kita menyesal sudah melakukan perbuatan, kemudian berhenti dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mau mengulanginya. Nah, bahwa di sini masih banyak ya akhlak terhadap Allah itu. Misalnya taat terhadap perintah Allah juga bagian dari bentuk bahwa kita itu betul-betul berakhlak pada Allah ya, bahwa tentu saja hal yang dia harus dilakukan itu ya, etika kepada Allah adalah pokoknya mentaati segala perintah Allah ya, kemudian menjauhi segala larangannya ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi tadi bahwa taat kepada Allah itu adalah konsekuensi keimanan seseorang ya terhadap Allah, bahwa tanpa adanya ketaatan maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Misalnya ketika kita tidak taat sama Allah, berarti tidak ada keimanan dalam hatinya gitu ya. Kemudian bertawakal juga. Nah, tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha ya, meninggalkan kerja. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia itu disyariatkan ya berjalan di muka bumi itu untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, misalnya yang lain-lain. Bahwa menurut Sahal Ats-Tsusturi menyampaikan bahwa barang siapa yang mencela usaha ya, meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunatullah, yaitu ketentuan Allah. Kemudian etika selanjutnya adalah rasa tanggung jawab ya atas amanah yang diemban. Bahwa etika yang ini adalah harus dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah ya, bahwa memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanah, karena pada hakikatnya kehidupan ini merupakan amanah dari Allah ya. Oleh karenanya kita harus senantiasa meyakini bahwa apapun yang Allah berikan, maka itu merupakan amanah yang nanti akan dipinta pertanggungjawabannya. Bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian adalah pemimpin, akan dipinta pertanggungjawabannya. Nah, kemudian ridho terhadap segala ketentuan Allah ya, ini juga sama ya, akhlak kita terhadap Allah, bahwa kita ridho terhadap segala ketentuan. Misalnya kita dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, atau kita diberikan fisik seperti ini, atau kita dengan berbagai hal yang sudah Allah tentukan. Nah, jadi sikap kita sebagai seorang muslim pokoknya yakin terhadap apapun yang Allah kasih gitu ya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Bahwa ajaban li amril muslim ya, bahwa sungguh mempesona ya perkara orang beriman, bahwa kulluhu khair, seluruhnya itu baik ya. Ketika mendapatkan kebaikan ya, syakara, bersyukur. Kemudian ketika mendapatkan musibah ya, dharra, musibah, maka
sobaro ya, tetap bersabar terhadap apa yang Allah kasih. Kemudian tentu saja ya tadi ya, sama ya, senantiasa bertaubat kepada Allah, bahwa sebagai manusia tentu saja kita tidak luput dari lalai, tidak luput dari lupa, bahwa ini adalah sifat tabiat manusia ya. Oleh karena itu etika atau akhlak kita terhadap Allah ya, ketika kita misalnya lupa atau maksiat ya, nah maka buru-buru ya segera bertobat kepada Allah. Waladzina idza fa'alu fahisyatan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum ya, zakarullah, cepat ingat sama Allah ya, fastaghfaru lidzunubihim, maka segera meminta ampun atas dosa yang mereka lakukan. Nah, kemudian intinya bahwa obsesi kita adalah keridhaan Allah. Jadi seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah, nah pasti akan memiliki orientasinya itu dalam segala aktivitasnya itu pasti hanya untuk Allah gitu ya. Pokoknya dia tidak beramal, tidak beraktivitas untuk mencari pujian dari manusia. Bahkan terkadang untuk mencapai ridho Allah itu terpaksa harus tidak mendapatkan ketidaksukaan dari manusia gitu ya. Nah, ini adalah ujian bagi kita ya, ketika kita bertahan untuk mencapai ridho Allah, walaupun misalnya kita mendapatkan ketidaksukaan dari orang lain. Ini bahwa Rasulullah pernah menggambarkan bahwa barang siapa yang betul-betul mencari ridho Allah dengan adanya kemurkaan manusia ya, maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan cara kemurkaan Allah, maka Allah akan mewakilkan kebenciannya pada manusia. Jadi pokoknya segala sesuatu harus ridho Allah gitu ya. Apapun yang kita lakukan fokus untuk ridho Allah. Hatta itu misalnya yang menyakitkan, kemudian kita mendapatkan ketidaksukaan dari manusia, pokoknya asal kita tujuannya adalah ridho Allah, itu harus terus dipertahankan. Nah, kemudian akhlak berikutnya adalah ini ya, bahwa seorang muslim merealisasikan ibadah kepada Allah ya, baik ibadah yang sifatnya mahdoh ataupun ghair mahdoh ya, karena pada hakikatnya hayatuna kulluha ibadah, seluruh aktivitas sehari-hari kita adalah ibadah kepada Allah gitu ya. Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karenanya sebagai aktivitas ya, gerak-gerik kehidupan sosial dan sebenarnya merupakan ibadah yang dilakukan seorang muslim terhadap Allah. Sehingga bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah itu bukan mahdoh saja ya, ibadah itu bukan hanya saum saja, sholat saja, haji saja gitu ya. Pokoknya segala sesuatu ya, baik itu mahdoh ataupun ghair mahdoh. Bahkan misalnya makan juga bisa menjadi ibadah ya, tidur kita pun bisa menjadi ibadah, aktivitas kita yang mengajar ke sekolah itu juga bagian dari ibadah. Nah itu asalkan tadi misalnya niatnya lillah kan Allah. Kemudian etika selanjutnya adalah kepada Allah itu banyak baca Quran ya, bahwa etika dan akhlak berikutnya yang harus dilakukan terhadap Allah adalah dengan memperbanyak membaca dan mentadaburi ayat Allah. Karena kan ayat Allah ini adalah kalam Allah ya, firman Allah gitu. Bahwa tentu saja seseorang yang mencintai sesuatu tentu ia akan banyak dan sering menyebut gitu ya. Kalau kita senang sesuatu kan pasti sering menyebut. Demikian juga dengan mukmin ya, yang mencintai Allah tentu dia akan selalu menyebut-nyebut asmanya, menyebut asma Allah, dan akan senantiasa membaca firman-firmannya gitu ya, membaca firman Allahnya. Apalagi ketika kita tahu ya, keutamaan membaca Al-Quran itu sangat luar biasa, bahwa yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bahwa dengan baca Quran itu subhanallah ya, akan menjadi syafaat untuk kita semua gitu ya. Bahkan ada keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran kalau kita baca secara teratur, nanti akan menaungi kita ya di padang mahsyar di hari kiamat gitu ya, seperti awan gitu ya, orang-orang panas terik, tetapi kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain akhlak kita kepada Allah, juga akhlak kita kepada Rasulullah. Nah, akhlak kita kepada Rasulullah ya. Nah, di sini bisa diantaranya apa saja. Jadi ketika Rasulullah wafat ya, beliau meninggalkan dua warisan yang sangat berharga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kata Rasul ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima ya, ketika kita betul-betul berpegang teguh ya, lan tadillu abada, maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Nah, di sini ada macam-macam akhlak kepada Rasulullah ya, diantaranya menghidupkan sunnahnya, taat kepada Allah dan Rasulullah ya, membaca sholawat, mencintai keluarga Nabi, berziarah dan lain sebagainya. Nah, di sini diantaranya bahwa Rasulullah bersabda ya, bahwa kita sebagai umat muslim diperintah untuk menghidupkan sunnah-sunnah ya yang sudah diwariskan. Misalnya, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah saja dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Nah, misalnya kita ya mencontohkan hal baik, misalnya mencontohkan sunnah Rasulullah, misalnya membiasakan misalnya diantara sunnah-sunnah Rasulullah kemudian dilakukan oleh orang-orang, maka pahalanya kita tidak dikurangi sedikit pun. Nah, kemudian juga tentu saja ya, atiullah wa atiur rasul, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, bahwa atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Nah, kemudian ketika misalnya ada berlainan pendapat ya, misalnya maka farudduhu ilallah wa rasulih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Nah, di sini bahwa Allah menyeru hambanya ya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah sebagai bentuk pemuliaan ya, karena mereka yang siap menerima perintah Allah, karena hanya orang beriman yang siap menerima perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa ini membaca sholawat kepada Nabi ya, membaca sholawat kepada Nabi itu, bahwa sholawat itu bentuk jama dari sholat ya, bahwa sholawat itu bentuk jama dari sholat yang artinya doa atau seruan kepada Allah ya. Jadi membaca sholawat untuk Nabi itu mendoakan. Jadi maksudnya membaca sholawat itu adalah kan sholawat itu tadi ya bentuk jama dari kata sholah. Sholah itu artinya berdoa atau sholah itu artinya seruan kepada Allah. Artinya ketika disebutkan maksud dari membaca sholawat itu, membaca sholawat untuk Nabi itu adalah mendoakan, memohonkan berkah kepada Allah untuk baginda Rasulullah SAW, baik dengan ucapan ya, pernyataan, pengharapan, semoga beliau ya Nabi Muhammad SAW sejahtera, beruntung, tidak kurang satu apapun, tetap baik, sehat gitu ya. Nah, sholawat dan salam, kalau salam itu artinya damai, sejahtera ya, assalamualaikum ya Rasulullah, misalnya ya, memberikan salam kepada Rasulullah. Nah, bahwa ketika kita membaca sholawat harus disertai dengan niat sikap hormat kepada Nabi ya. Orang yang membaca sholat untuk Nabi disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan, menghormati ya. Nah, misalnya bahwa ketika seseorang membaca sholawat tetapi tidak disertai dengan niat dan perasaan hormat kepada Nabi, maka timbangannya tidak lebih berat ketimbang selembar sayap. Nabi bersabda juga bahwa sesungguhnya sahnya amal itu kan tergantung niatnya. Misalnya ada 3 perkara yang timbangannya tidak lebih berat daripada selembar sayap. Gimana sholat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk, jadi hanya sholat gerakan-gerakan gitu saja ya, tidak ada tunduk dan khusyuk, maka timbangannya tidak lebih berat daripada selembar sayap. Zikir dengan tidak sadar, misalnya kadang kita zikir ya, misalnya subhanallah alhamdulillah, tetapi antara lisan dengan pikiran itu nggak nyambung, misalnya lisan kemana, misalnya secara nggak sadar, maka Allah tidak akan menerima amal seseorang yang hatinya tidak sadar. Kemudian membaca sholawat untuk Nabi, nah ini bahwa kalau tidak disertai dengan niat dan hormat ya, maka nah ini hati-hati saja tadi ya, jadi pahalanya itu tidak lebih banyak dari selembar sayap gitu ya. Nah, kemudian mencintai keluarga Nabi, bahwa Rasulullah ya, bahwa wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian, yaitu kitabullah ya, dan yang kedua adalah diantaranya adalah keluargaku gitu ya. Ini hadis riwayat Muslim ya, bahwa barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya. Nah, jadi bahwa memang keluarga Nabi itu ya, misalnya ahlul bait ya, manusia-manusia yang punya kelebihan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain setelah Rasulullah. Tetapi sangat disayangkan ya, banyak umat Islam yang melupakan atau bahkan tidak mengetahui eksistensi mereka atau keluarga Nabi. Nah, ini hadis ini adalah salah satu dari puluhan bukti otentik yang sangat jelas ya, bahwa diantaranya ada keutamaan ahlul bait gitu ya.
Walaupun memang jangan juga sampai gulu ya, berlebih-lebihan seperti yang dilakukan yang lain. Nah, diantaranya juga ya, nah di sini sebentar, langsung saja ke sini saja. Untuk akhlak terhadap Rasulullah langsung ke sini saja. Ini sebentar. Nah, ini langsung saja ke sini. Di antaranya lagi ya, masih banyak sebetulnya ya, bagaimana kita beriman kepada berakhlak kepada Rasulullah. Nah, bahwa selanjutnya adalah ikhlas beriman kepada Rasulullah. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 285 ya. Amana Rasul bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahwa ikhlas beriman kepada Rasulullah ya, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat gitu ya. Kemudian ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ini juga sama ya, masih ikhlas beriman kepada itu. Di antaranya di sini disampaikan bahwa pokoknya aminu billah wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulullah, an-nabiyil ummi, yaitu nabi yang ummi ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Pokoknya ikuti dia supaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi harus mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian juga di sini diantaranya ya, bahwa an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW su'ila, pernah ditanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama? Faqala imanun billah wa rasulih, amal yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kila, kemudian ditanya lagi, summa madza, kemudian apa lagi? Amal yang paling utama itu al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Kila, kemudian ditanya lagi, summa madza, kemudian apa lagi? Ya, amal yang paling afdal itu hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Nah, kemudian akhlak kita kepada Rasulullah juga tadi ya, sama ya, baca salawat Nabi dan membaca salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya bersalawat ya untuk Nabi, dan kita ya orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada beliau. Nah, bahwa membaca salawat dan salam kepada Rasulullah itu ya. Nah, di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyru salawat, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali ya. Maksudnya kalau kita bersalawat satu kali saja ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maksudnya ketika kita bersalawat satu kali, maka sallallahu asyara salawatin, maka Allah ya akan bersalawat baginya untuk orang itu adalah 10 kali. Wa hutat anhu asyru khatayat, dan digugurkan 10 kesalahannya, digugurkan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan nanti di surga. Nah, subhanallah ya, makanya kita dalam keseharian akhlak kita kepada Rasulullah ya, berapa kali kita bersalawat dalam keseharian hidup kita ya, selain dari menjawab bacaan azan misalnya, itu pasti salawat ya. Kemudian dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada hadis ya, bahwa dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ketika ditanya ya di sini bahwa wahai Rasul, kami sudah tahu salam kepadamu ya. Kalau salam assalamu alayka ya Rasulullah, kami sudah tahu bacaan salam. Kemudian bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Nah, di sini ya, bahwa kalau amma salam, kalau salam alayka ya salam kepadamu, faqad arafnahu, maka kami tahu ya assalamu alayka ya Rasulullah. Fa kaifa shalah alayka, maka bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu gitu ya. Qulu, maka ucapkan, kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ketika kita bersolawat satu kali saja, maka Allah akan mensolawati kita ya sebanyak 10 kali. Maka perbanyaklah bersolawat, tetapi salawatnya yang masyru' ya, yang disyariatkan. Misalnya seperti ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini perbanyak sholawat dalam keseharian kita. Bahwa di hadis yang lain, Ani Bani Ujurah, ya, hadis dari Ka'ab bin Ujurah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah amma salam alaika faqad arafna fa kaifa shalah alaika qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mah sama yang tadi ya, ini mah sama. Nah, kemudian intinya di antara akhlak kita kepada baginda Rasulullah SAW, aksiru, perbanyaklah oleh kalian as-shalah, perbanyaklah baca sholawat alayya kepadaku yaumal jumu'ah, pada hari Jumat ya, walailatal jumu'ah, dan malam Jumat. Faman shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan ya, dengan satu sholawat saja, sallallahu alaihi asyran, pasti Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, ini ya, bahwa raghima an furajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya, sungguh celaka gitu ya, sungguh celaka orang yang rajulun, seseorang yang zukirtu indahu, yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alayya, tetapi tidak mau bersolawat kepadaku. Ini harus hati-hati ya di yang lain, bahwa sepelit-pelitnya orang ya, sebahil-bahilnya orang, ketika disebutkan nama Nabi tetapi tidak bersolawat kepadanya. Pokoknya harus secara spontan ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya solawat yang pendek itu ya, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahwa taat dan patuh kepada Rasul ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini taat kepada Allah, kepada Rasulullah dan ulil amri. Bahwa wa ati Allah wa Rasul alakum turhamun, taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberikan kasih sayang, diberikan rahmat oleh Allah. Ini banyak lagi ya, bahwa wa may yuti'illah wa Rasul, barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulullah, maka mereka itu akan bersama-sama diberikan anugerah nikmat ya, yaitu apa saja, dengan siapa saja, an-nabiyyin, dengan para nabi ya, wasyadiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu adalah teman yang sebaik-baiknya, yang demikian adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui gitu ya. Nah, kemudian di sini juga taat dan patuh kepada Rasulullah ya, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulullah ya, agar Rasul menghukum, mengadili antara mereka, mereka mengucapkan sami'ana wa ata'na, kami mendengar, wa ata'na, kami patuh, dan mereka adalah orang yang beruntung. Nah, jadi apapun yang Rasulullah lakukan ya kepada sahabat dan atau kepada kita, pokoknya sami'ana wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bahwa nah di sini di antaranya bahwa ketika idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunu lahumul khiyarah min amrihim, pokoknya barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulullah, maka sungguh dia sudah sesat yang nyata ya, hati-hati. Nah, kemudian la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa, kata Rasulullah SAW ya. Nah, seperti itu, bahwa kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum aswajukum ashiratukum wa amaluni qataraftumuha wa tijarah takhshawna. Nah, ini ya, bahwa kalaulah misalnya bapak-bapak kita, misalnya anak-anak kita, saudara, istri, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir ruginya, tempat tinggal yang kalian sukai, nah hal-hal itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulullah,
dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Nah, jadi hati-hati kalau orang tua kita lebih kita cintai daripada Rasul Allah dan Rasulullah ya, anak-anak kita, kemudian tadi ya, bahwa semuanya itu baik orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta kekayaan, perniagaan ya, yang kita senantiasa memikirkan keduniaan misalnya, dan tempat tinggal lebih kita cintai ya, lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulullah ya, dan lebih mencintai dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah ya, bahwa kata Allah fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, ini hati-hati juga ya. Nah, kemudian la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada anaknya, Rasulullah lebih dicintai daripada anaknya, Rasulullah lebih dicintai daripada orang tuanya, Rasulullah lebih dicintai daripada seluruh manusia yang lainnya. Nah ya, bahwa kita harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua kita, mencintai kita kepada anak-anak kita, jangan sampai terkalahkan gitu ya. Kemudian tentu saja tidak menentang Rasulullah ya, wa may yusyaqir rasul mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pokoknya jangan pernah kita menentang Rasul ya, yang sudah jelas kebenarannya gitu ya. Nah, maka neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Bersedekah sebelum berdialog dengan Rasulullah. Nah, di sini ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Zalika khairul lakum athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengucapkan sedekah ya, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bersih jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maksudnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bersedekah dulu sebelum berdialog dengan Rasulullah SAW. Tidak mengeraskan suara ya, misalnya bahwa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Nah, pokoknya harus mengikuti suri teladan kalimat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik untuk kita semua. Nah, mungkin hanya itu saja ya, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin hari ya kita semakin akhlak kita semakin baik ya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lebih mencintai Allah dan Rasulullah dibanding apapun yang ada di dunia ini ya, baik pada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada yang lain-lainnya ya, baik harta, tempat tinggal yang kita tinggali, semuanya ya, kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda Siti kayaknya ditutup ya, Bunda ini. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Umat fillah, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.